Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan aqsamu al-ahkam taklifiyah, pembagian hukum-hukum taklifiyah. Ya, kita akan masuk pada pembahasan hukum taklifiyah yang ketiga, yaitu al-muharram. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wal muharramu lughatan al-mamnu'. Muharram secara bahasa adalah al-mamnu', sesuatu yang dilarang. Wastilahan, adapun makna secara istilah, makna secara istilah ini nanti yang disampaikan oleh Syekh ada dua. Yang pertama, at-ta'riful istilahi bil haqiqah, makna istilah secara hakikatnya, dan at-ta'riful istilahi bis samarah abil hukmi. Jadi makna istilah yang dilihat dari hukum atau buah akibat dari istilah itu. Sekarang makna istilah yang disampaikan di sini adalah makna istilah bil haqiqah, secara hakikat. Beliau mengatakan manaha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitark ka'uquqil walidain. Yang dimaksud dengan keharaman adalah segala sesuatu yang dilarang oleh asyari, Allah Ta'ala, yang sifatnya keharusan untuk meninggalkannya. Contohnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Fakharaja biqaulina ma naha anhu syari' ay al-wajib wal mandub wal mubah. Keluar dari perkataan kami, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat, keluar dari situ adalah wajib, mandub, dan mubah. Karena kalau wajib dan mandub ini berkaitan dengan perintah, ma amara bihi syari'. Sementara kalau mubah ini tidak berkaitan dengan perintah maupun tidak berkaitan dengan larangan. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan wa kharaja biqaulina ala wajhi bitark ay al makruh. Keluar dari perkataan kami ala wajhil ilzami bitark, keharusan untuk meninggalkan. Keluar dari situ adalah makruh. Ini letak perbedaan antara muharram dan makruh. Kalau muharram maka keharusannya untuk ditinggalkan. Sementara kalau makruh ini meninggalkannya sifatnya la ala wajhil ilzam. Jadi sifatnya bukan suatu keharusan. Kemudian disebutkan wal muharram yusabu tarikuhum tisalan wa yastahiqul iqaba fa'iluhu. Muharram, orang yang meninggalkan keharaman itu akan diberikan pahala apabila dia meninggalkannya dalam rangka imtisal, dan dia berhak mendapatkan hukuman apabila mengerjakannya. Ini yang tadi yang di awal pembahasan disebutkan at-ta'riful istilahi bisamarah wal hukmi. Jadi penjelasan atau definisi secara istilah yang dilihat dari sisi akibat dari perkara itu, dan juga dilihat dari hukumnya. Jadi penjelasan yang berkaitan dengan hukumnya, baik hukum orang yang mengerjakannya maupun hukum orang yang meninggalkannya. Di sini ada hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu man tarakal muharram, orang yang meninggalkan keharaman itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, man tarakal muharram imtisalan, seseorang yang meninggalkan keharaman dalam rangka imtisal. Yang kedua, man tarakal muharram ghairu imtisalin, seseorang yang meninggalkan keharaman bukan karena imtisal. Imtisal itu apa? Imtisal adalah qasdan wa tiba'an lisyara'. Seseorang meninggalkan suatu perkara dengan niat dan dalam rangka mengikuti petunjuk syariat. Jadi dia meninggalkan suatu perkara yang Allah larang, alasannya karena dia ingin mentaati apa yang Allah Ta'ala tetapkan, aturan yang Allah Ta'ala tetapkan, dan dia ikhlas lillah untuk meninggalkan perkara itu namanya imtisal.
Adapun orang yang meninggalkan keharaman ghairu imtisalin, ya, bukan karena imtisal, ini kemungkinannya ada dua. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah ghafilan, dan kemungkinan yang kedua adalah ajizan. Ghafilan, ya, maknanya adalah lam yatra ala balih, ya, seseorang yang tidak terbetik di benaknya. Jadi orang yang meninggalkan keharaman karena memang ya tidak ada keinginan, tidak terbetik, tidak terbayang sama sekali di benaknya. Adapun ajizan maknanya adalah lemah. Jadi orang meninggalkan keharaman karena suatu kelemahan yang ada pada dirinya. Sekarang kita lihat satu persatu, mulai dari mantarokal muharram imtisalan, ya, seseorang yang meninggalkan keharaman dalam rangka imtisal. Ya, misalkan ada seorang remaja, dia meninggalkan pacaran, dia tidak mau terjerumus ke sana. Niat di dalam hatinya ketika dia meninggalkan perkara tersebut adalah ikhlas lillah. Dia berharap ridho dari Rabb-nya, dia berharap balasan yang jauh lebih baik dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia sadar betul dia tinggalkan perkara itu karena memang Allah membencinya, Allah melarangnya, Allah mengharamkannya. Nah, remaja yang seperti ini maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Jalla Jalaluh karena dia meninggalkan suatu keharaman dalam rangka imtisal. Nah, itu contoh yang pertama. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang meninggalkan keharaman akan diberikan pahala apabila dia melakukannya dalam rangka imtisal adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tarakaha ay as-sayyi'ah min ajli faktubuha lahu hasanah, rawal Bukhari. Apabila dia meninggalkannya, ya, apabila seorang hamba meninggalkan kejelekan karena diriku, ikhlas karena diriku, maka tulislah baginya satu kebaikan. Nah, keadaan orang yang meninggalkan keharaman yang berikutnya adalah mantarokal muharram ghafilan. Seseorang yang meninggalkan perkara haram karena memang perkara itu tidak terbersit dalam benaknya. Ya, contohnya ketika ada seorang pemudi, ya, dia tidak berpacaran, dia tinggalkan perkara tersebut karena mungkin karena dia sibuk dengan kegiatan sekolahnya, ya, dia sibuk dengan kegiatan sekolahnya, jadi sama sekali tidak terbayang, tidak terbersit untuk melakukannya. Dia tinggalkan itu semata-mata karena ghafilan, ya, tidak terbetik dalam benaknya. Nah, orang yang seperti ini maka dia tidak diberikan pahala karena berkaitan dengan balasan yang Allah berikan, pahala kebaikan yang Allah karuniakan, ini harus diiringi dengan niat, ya, di dalam hati dari setiap orang yang beramal. Jadi ada niat ikhlas lillah. Dan orang yang ghafilan, orang yang tidak terbetik, tidak terbayang ini, ya dia tinggalkan memang karena memang gak terpikir, bukan karena dia sadar bahwa itu adalah perkara yang Allah haramkan. Tidak ada keikhlasan di sana, jadi sekedar karena memang dia tidak terbayang melakukannya dan dia tinggalkan. Nah, di sini kita ambil faedah yang besar betapa besarnya pengaruh dari sebuah niat. Sama-sama tidak mengerjakannya, tetapi ketika ya seseorang meniatkannya dalam rangka taat kepada Allah, dia ikhlas, maka dia diberikan pahala. Dan ketika dia tidak mengerjakannya tapi tidak dihadirkan niatan itu, tidak dihadirkan niat ikhlas lillah, dia meninggalkan perkara tersebut, maka ya Allah juga tidak memberikannya pahala. Sekarang bagian yang terakhir adalah mantarokal muharram ajizan. Seseorang yang meninggalkan keharaman karena kelemahan yang ada pada dirinya. Apakah orang seperti ini diberikan pahala? Ya, tentu saja dia tidak mendapatkan pahala karena ketiadaan niat ikhlas lillah ketika dia meninggalkan keharaman. Dan yang menariknya adalah orang yang meninggalkan keharaman semata-mata karena dirinya lemah,
ya kelemahan yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mampu melakukannya, orang seperti ini justru mendapatkan dosa. Kita berikan dua contoh. Ya. Contoh yang pertama, seperti contoh yang sebelumnya, ketika ada seorang pemuda, dia tidak berpacaran, bukan karena dia sadar hal itu Allah larang, begitu ya. Bukan karena ikhlas dia berharap ridhonya Allah dengan meninggalkan sesuatu yang Allah benci. Bukan pula karena dia ghafilan, ya. Bukan karena tidak terbetik di dalam hatinya. Bahkan pemuda ini ya memiliki keinginan yang kuat untuk bisa pacaran seperti teman-temannya. Ya tetapi apa daya sampai sekarang belum punya pacar, belum ada yang mau. Belum ada yang mau dengan dirinya. Kelemahan yang ada pada dirinya menyebabkan dia tidak melakukan perkara yang haram, tetapi di dalam hatinya ada keinginan melakukannya. Maka jelas orang seperti ini jelas sekali dia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia ya berdosa karena niat buruknya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah ya misalkan ada seorang pencuri, ya dia sudah niatkan, ya dia sudah rencanakan ingin mencuri ke rumah tetangganya, seorang yang kaya raya. Rumah tetangganya ini 2 lantai. Di malam yang dia rencanakan, dia sudah siapkan tangga untuk bisa melompati pagar dari rumah yang akan menjadi sasaran kejahatannya. Dia sudah siapkan tangga di situ, dia sudah sandarkan tangga itu di tembok rumah tersebut. Di tengah-tengah dia menaiki tangga itu, belum sampai dia loncat melewati pagar, dia dengar ada ya bapak-bapak di kampung itu yang ronda. Jadi dari kejauhan dia dengar ada suara bapak-bapak ronda mendekat ke arahnya. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian turun. Ya dia turun, lalu dia bereskan tangganya ini, dia bawa dan dia tidak jadi melakukannya. Dia tinggalkan keharaman kan? Iya, dia tinggalkan keharaman. Tetapi apakah dia diberi pahala? Ya sekali-kali tidak. Dia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia diberikan dosa. Karena dia meninggalkan keharaman bukan karena dia sadar, tetapi karena ya ada halangan ya yang menyebabkan dia akhirnya tidak jadi melakukannya. Keinginannya masih kuat untuk melakukannya. Maka dia diberikan dosa, dicatat dosa karena adanya niat buruk dalam hatinya. Dalil yang berkaitan dengan hal ini adalah sabda Nabi SAW, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu diperuntukkan bagi 4 orang. Yang kita bahas adalah orang yang ketiga dan keempat. Beliau mengatakan, wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang Allah berikan harta tetapi Allah tidak karuniakan ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Maka dia hamburkan hartanya seenaknya, dia keluarkan tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya, wala yasilu fihi rahimah, dan dia tidak menyambung tali silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia juga tidak mengetahui haknya Allah tabaraka wa taala. Fahadha bi akhbasil manazil. Maka orang seperti ini adalah orang yang memiliki kedudukan terburuk, orang yang memiliki seburuk-buruknya derajat. Kemudian orang yang keempat adalah wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang Allah tidak berikan harta, tidak pula Allah berikan ilmu. Fahuwa yaqul, tetapi orang ini mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Dia mengatakan, kalau seandainya aku punya harta, sungguh aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh fulan. Ya, fulan adalah ya orang yang ketiga tadi. Sungguh aku akan menggunakan hartaku untuk foya-foya, untuk menggunakan hartaku untuk memenuhi semua keinginanku. Dia memiliki keinginan itu, dia memiliki niatan itu. Apa yang kemudian diterangkan oleh Rasulullah SAW? Fahuwa biniyatihi
fa wizruhuma sawaun. Maka orang keempat tadi dihukumi berdasarkan niat jeleknya dan dosa keduanya sama. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa sahahahu Al-Albani rahimahullahu taala. Dari hadis tadi secara tegas dan jelas kita mengambil faidah bahwasannya ketika seseorang tidak melakukan suatu keharaman, sesuatu yang Allah Ta'ala larang, begitu ya, tetapi di dalam hatinya ada niatan itu, niatan untuk melakukannya, dia tidak melakukannya semata-mata karena memang dia tidak mampu melakukannya, ada kelemahan pada dirinya atau ada penghalang yang membuat dia akhirnya tidak jadi melakukan hal itu, maka orang seperti ini berhak mendapatkan hukuman karena niat buruk yang dia miliki. Ya, meskipun di sana ada yang merinci, ya tentu saja tingkatan dosa itu berbeda-beda. Ada orang yang sengaja dia sekedar meniatkan dalam hatinya keburukan itu misalkan, dan dia sudah menempuh usaha-usaha untuk memenuhi keinginannya. Jadi dia sudah menempuh jalan untuk mewujudkan keinginannya, melakukan suatu keharaman. Dia sudah mengusahakannya, seperti pencuri tadi misalkan, ya, atau seorang pemuda yang dia sengaja tidak menjaga pergaulannya, ya dia gaul, dia tidak menjaga batasan-batasan dengan lawan jenisnya misalkan, begitu ya. Atau seperti orang yang dia ingin minum khamr, begitu ya, dia sudah usaha untuk mengumpulkan uang, dia ingin membeli khamr, dia sudah keluar dari rumahnya, tetapi di jalan ada satu halangan sampai akhirnya dia tidak jadi membeli khamr. Bukan berarti orang seperti ini diberikan pahala karena dia meninggalkan keharaman, tidak, tetapi justru mendapatkan dosa karena dia sudah memiliki niat buruk di dalam hatinya dan dia bahkan sudah melakukan usaha untuk mewujudkan niatan buruknya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Maka setelah mempelajari hal ini, semestinya kita berhati-hati. Ketika Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk berada di lingkungan yang baik, kita belajar di sebuah pondok, sebuah pesantren, sebuah ma'had, sekolah Islam, yang di dalamnya ada peraturan-peraturan dalam rangka menjaga setiap murid, begitu ya, agar mereka terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari dosa. Maka hati-hati, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik setiap hati hambanya. Ya, dalam satu ma'had, dalam satu pondok, semuanya taat pada peraturan. Tidak mendengarkan musik, tidak berpacaran, tidak berhubungan dengan ajnabi, dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Semuanya terjaga. Bahkan mereka menutup aurat mereka, tidak sembarangan membuka aurat mereka dan lain sebagainya. Semuanya terjaga, bihamdillah. Tetapi Allah tahu apa yang tersembunyi di balik setiap hati. Ada di antara mereka yang betul-betul menjaga dirinya karena tahu ini adalah keharaman yang Allah tetapkan. Jadi tidak ada bedanya ketika mereka berada di pondok dan ketika mereka berada di rumah. Apa yang Allah tetapkan itu berlaku sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Pengawasannya Allah Ta'ala ketika mereka berada di pondok sama juga seperti mereka merasa diawasi oleh Allah Ta'ala ketika mereka berada di rumah, sama. Jadi mereka menjaga dirinya baik ketika mereka bersendirian maupun mereka sedang bersama-sama dengan orang lain. Sama, mereka jaga dirinya, mereka jaga sikapnya, mereka jauhkan diri dari keharaman. Allah berikan pahala untuk setiap orang yang berusaha sekuat tenaga. Di lingkungan apapun dia berada, dia menjaga prinsipnya, dia tidak terpengaruh terhadap lingkungan buruk yang mungkin mengajaknya dia untuk terjerumus pada kemaksiatan. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang Allah Ta'ala benci, sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan. Dia ikhlaskan niat untuk meninggalkan itu, dia diberikan pahala di sana. Tetapi ada sebagian yang lainnya yang tidak melakukannya, tidak mendengarkan musik, tidak pacaran, tidak membuka aurat,
begitu, sembarangan. Nah, tetapi sesungguhnya di hatinya ada keinginan melakukannya, tapi apa daya? Di sana ada peraturan ketat di pondok, ada ancaman iqab, ada ancaman SP, iya surat peringatan, ada ancaman bahkan dikeluarkan untuk kesalahan-kesalahan yang besar. Ya dia takut hukuman, dia tidak takut hukumannya Allah, dia takut peraturan pondok. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika sekarang dia belajar di rumah, belajar dari rumah, maka buyar semuanya, prinsipnya hilang total, begitu. Nah, ketika di pondok dia nggak bisa pakai HP-nya, nggak ada santri yang boleh menggunakan HP ketika dia di rumah. Subhanallah, status WA-nya, ya. Nah, jauh dari kesan dia seorang penuntut ilmu, jauh. Nah, tidak ubahnya status WA-nya menunjukkan ya nggak beda dengan orang-orang yang nggak kenal agama. Subhanallah, kayak orang awam, bahkan lebih buruk dari itu, seperti orang-orang yang nggak kenal agama, seperti orang-orang yang nggak pernah diajari adab sama sekali. Subhanallah, itu yang dibahas di status WA-nya. Isinya kalimat-kalimatnya, kalimat yang ya kotor, kalimat yang kasar. Subhanallah, ini apa-apaan kalau seperti ini? Ketika dia meninggalkan keharaman saat dia berada di pondok, apakah dia diberikan pahala? Tidak, sekali-kali tidak. Bahkan, dia lebih layak mendapatkan hukuman, dia lebih layak dicatat ya dalam catatan amalnya dosa. Kenapa? Karena dia punya niat itu. Karena dia punya niat itu, dan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di balik setiap hati. Nah, ini kita harus hati-hati akhwat. Ini yang kita jaga. Itu sebabnya tingkatan yang paling tinggi dalam agama ini adalah ihsan, yaitu ketika seseorang ini mencapai tingkatan muraqabah, ya, dia merasa diawasi dimanapun dia berada, dia terjaga lisannya, dia terjaga jari jemarinya, ya, menuliskan kata demi kata, dia jaga jari jemarinya untuk tidak menggunakan gadgetnya ya menuju ke sesuatu yang Allah haramkan. Nah, ini yang harus dilakukan, derajat ini yang harus diwujudkan. Nah, ya ini tadi pembahasan tentang Al-Muharram. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk mencatat tambahan-tambahan yang penting. Kita senantiasa memohon kepada Allah, ya, taufik, senantiasa memohon kepada Allah. Nah, keistiqomahan, kekokohan, keteguhan dalam mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala di tengah besarnya pengaruh buruk ya di sekitar kita yang mengajak kita untuk terjerumus pada sesuatu yang Allah murkai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.